Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Mary Merliana CGP Angkatan 9 kelas PP 442 dari Unit Kerja SMA Doa Bangsa Kabupaten Sukabumi dengan fasilitator saya Ibu Uis Royani SPD MPD dan pengajar praktik saya Bapak Agus Firmansyah SE SPD. Dalam modul ini, saya mendapatkan pelajaran berharga mengenai pemenuhan kebutuhan belajar siswa yang belum saya tahu secara holistik sebelumnya. Sekarang saya sangat memahami bahwa saya harus dapat menjalankan peran saya dengan maksimal untuk terus berinovasi dan menjadi pemimpin pembelajar yang berpihak pada murid seutuhnya. Selama ini saya memang kurang memperhatikan kebutuhan belajar siswa secara komprehensif. Saya masih sangat blunder dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Namun, modul ini memberikan pemahaman kepada saya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tidak serumit yang saya pikirkan sebelumnya. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dikemas sesuai tujuan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, seperti kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman bagi murid. Tentu akan ada banyak tantangan selama proses pembelajaran berdiferensiasi ini berlangsung, baik dalam manajemen waktu, pengembangan keterampilan diri saya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan konten variatif dalam penggalian minat bakat murid. Namun tantangan itu saya jadikan sebagai motivasi saya untuk terus berkarya memberikan apa yang menjadi kebutuhan murid-murid saya untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan anak. Kesimpulan dari modul ini adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang digunakan untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pada prinsipnya, pembelajaran berdiferensiasi memandang bahwa setiap murid memiliki kemampuan sesuai minat dan bakatnya, serta cara yang berbeda dalam memahami setiap ilmu atau materi pembelajaran. Sehingga seorang guru harus melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Tomlinson 1999-14. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Langkah-langkahnya adalah 1. Menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas sesuai kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. 2. Menyusun rancangan pembelajaran sesuai hasil asesmen diagnostik awal kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Langkah yang ketiga yaitu menganalisis 3 penerapan strategi berdiferensiasi berupa diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Langkah keempat menciptakan suasana kelas yang berbudaya positif dalam pembelajaran. Langkah yang kelima yaitu melaksanakan penilaian berdiferensiasi berdasarkan teknik penilaian yaitu assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran, assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran, learning of assessment atau penilaian akhir pembelajaran secara berkelanjutan. Yang keenam yaitu melakukan refleksi secara rutin dalam pembelajaran yang sudah terlaksana dan membuat tindak lanjut ke depannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, diantaranya 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat belajar murid, 3. Profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu yang pertama diferensiasi konten, bahwa guru perlu menyesuaikan konten materi dengan kebutuhan murid yang beragam. 2. Diferensiasi proses. Proses belajar harus memperhatikan kebutuhan murid yang bervariasi, bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang terjadi. 3. Diferensiasi produk, di mana guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid disesuaikan dengan konten yang dipelajari dan proses yang telah terlewati.
Keterkaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain diantaranya adalah mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, di mana pendidikan itu memberikan tuntunan menuntun kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, guru adalah among untuk menuntun murid berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya. Filosofi KHD ini sangat selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahwa guru harus melakukan pemetaan belajar murid yang sangat kompleks. Untuk itu, dari modul 1.2 mengenai nilai dan peran dari guru penggerak, yaitu berpusat pada peserta didik inovatif, mandiri, kolaboratif, reflektif, sesuai peran sebagai pemimpin pembelajar, penggerak komunitas praktisi, coach guru lain, kolaborasi antar guru dan kepemimpinan murid, ini seiring sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru harus memiliki nilai inovatif, mandiri, kolaboratif, reflektif, sesuai perannya sebagai pemimpin pembelajar. Berdasarkan modul 1.3 di mana visi guru penggerak ini melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan strategi IA atau inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pembelajaran berdiferensiasi ini harus sesuai dengan visi guru penggerak untuk sebuah perubahan. Pembelajaran berdiferensiasi pun dapat membentuk budaya positif di sekolah sesuai modul 1.4 mengenai budaya positif, di mana nilai-nilai keyakinan serta kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.